Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di bagian sesi akhir, yaitu diskusi pasca observasi, Bu ya. Ini bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah mantap. Adakah kabar gembira yang ingin Pian bawa, Pian habarkan kepada ulang setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin? Kabar gembira ya, anak-anak semakin senang gitu loh Pak dalam belajar itu, semakin Bu dia punya ide untuk Bu gini loh Bu, kadang-kadang memberikan Bu pakai ini gitu, dia malah yang usul gitu loh. Oh iya, mantap. Berarti kan ada inisiatif dari peserta didik ya, dari muridnya sendiri malah lebih jauh antusias sekali. Mengusulkan gitu. Alhamdulillah, kabar baik yang ulun tunggu kemarin setelah kita diskusi pra-observasi Pian sampaikan hari ini, dan itu bisa menjadi sebuah panutan atau ukuran Ibu Endang nanti dalam mengajar agar bisa lebih jauh meningkatkan lagi kualitas mengajar Bu Endang. Inggih. Baik Bu Endang, kita langsung lanjut. Adakah unek-unek yang ingin Pian sampaikan selama melaksanakan observasi kemarin? Apa-apa saja kira-kira kendala-kendalanya itu? Kalau kendalanya tuh kayaknya ya bisa ditangani lah, bisa antisipasi gitu Pak. Ya cuman yang buat grogi ya kembali lagi tuh kalau menggunakan itunya itu antara kemarin laptop dengan itu kalau nggak korek itu sudah merasa takut duluan gitu. Nanti salah, wah jangan nanti salah gitu. Oh, berarti di situ ada kekhawatiran gitu, ya, ya menggunakan alat-alat elektroniknya. Apa namanya, kita sama-sama belajar. Apa yang penting mau belajar. Kalau tidak mau belajar, stagnan tetap di situ juga, itu namanya tidak ada peningkatan kompetensi. Tapi Pian sudah mencerminkan hal itu jauh lebih bagus dalam hal kemauan untuk meningkatkan kompetensi dalam diri Ibu sendiri dan mau berani mencoba. Yang penting berani mencoba, itu luar biasa Bu Endang. Nggih, Bu Endang, kemarin masih ingatkah Bu Endang dengan indikator yang Pian pilih dalam pengolahan kinerja? Indikatornya adalah praktik pedagogis berupa penjelasan struktur yang memandu murid memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan pembelajaran sebagai implementasi pembelajaran mendalam. Oh, ini berarti itu instruksi pembelajaran Bu ya. Terus kemudian untuk target perilakunya kemarin memberikan penjelasan supaya anak mudah menyesuaikan dengan pemahaman awal sebelumnya, sebelum diberikan pemalasan. Nah, terkait dengan target perilaku yang sudah Pian pilih pada saat observasi kemarin, menurut Ibu Endang itu pada saat kapan Pian memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik, Bu? Saya menyampaikan itu pada saat inti pelajaran, kemudian saya memberikan contoh-contoh ya dengan benda-benda yang nyata yang dilihat anak dan dialami anak sendiri, begitu Pak. Seperti kegiatan sehari-hari yang memakai benda-benda sesuai yang diajarkan pada saat itu. Oh iya, mantap. Termasuk juga menggunakan PID-nya kemarin, Bu ya. Termasuk itu. Jadi anak melihat gambar juga mengaplikasikan di dalam kegiatan sehari-hari. Oh iya, berarti sudah sesuai dengan instruksi pembelajaran, di mana praktek pedagogisnya berupa penjelasan terstruktur yang memandu murid untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksi pembelajaran sebagai implementasi pembelajaran mendalam atau penerapan 3M biasanya itu disebutnya dalam pembelajaran mendalam Bu Endang ya. Baik Bu Endang, pada saat Ibu Endang melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, di mana bagian target di dalam target perilaku itu kan ada hal-hal yang dianjurkan, perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang tidak dianjurkan. Nah, pada saat kegiatan itu kemarin saya menjelaskan dengan memberikan penjelasan terhadap materi pelajaran tadi, supaya anak-anak itu lebih memahami, lebih cepat memahaminya. Kemudian saya juga memberikan alat-alat peraga itu untuk dipraktekkan langsung. Anak-anak juga mempraktekkan
secara langsung gitu, Pak. Berarti Bu Endang menampilkan visualisasi, Nggih. ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik Nggih, pula. nggih. Nggih. Kemudian Bu Endang juga sudah menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami murid. Kemudian juga Ibu Endang juga sudah menjelaskan konsep sesuai hasil asesmen awal Pian kemarin. Nggih. Ingatlah asesmen awal apa yang Pian berikan kemarin kepada siswa? Memberikan pertanyaan yang sesuai dengan apa kemarin kan bangun daftar itu, Pak. Jadi tentang apa benda-benda yang dilihat atau pernah bahkan dipegang atau dibikin begitu, Pak, sesuai dengan materi yang disampaikan saat itu, yaitu bangun daftar. Berarti ada yang ada di lingkungan kelas Ada, pula. ya, Pak. Ya, bagus sekali Bu Endang. Nah, di sini ada beberapa catatan yang sudah ulun catat pada saat kegiatan observasi kemarin ingin ulun sampaikan ke Pian. Nah, di mana di bagian persepsi itu kemarin Pian sudah memberikan pengetahuan awal atau tes awal ya. Waktu sebenarnya diberikan waktunya 2 menit, tetapi pada saat pelaksanaan itu lebih daripada 2 menit Bu Endang ya. Namun sudah sesuai dengan hasil diskusi sebelumnya atau pra-observasi kemarin. Sudah kita diskusikan ya untuk melakukan itu, tapi waktunya saja yang lebihan. Kemudian di bagian inti, saat menjelaskan materi, bisa nanti Ibu Endang ditambahkan aktivitas murid untuk mengaplikasikan dan merefleksikan. Jadi di bagian mengaplikasikan dan merefleksikan bisa ditambah lagi. Bukannya tidak ada Bu Endang ya, tapi sudah ada, cuma masih kurang, harusnya secara maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah pada kegiatan kelompok sudah bagus, Bu Endang sudah menjelaskan konsep, kemudian disesuaikan dengan hasil asesmen awal. Nah, ini the best nih, terbaik, sudah Pian melakukannya kemarin itu. Kemudian ada lagi juga catatan di kegiatan akhir. Penjelasan akhir sudah jelas menggunakan alat peraga yang sesuai dan bagus, dan bagus sekali karena memang dalam pemanfaatan TID itu memang sangat menarik perhatian siswa sekali. Kemudian dan di bagian yang terakhir juga di evaluasi akhir sudah Ibu Endang laksanakan dengan sangat baik. Nah, itu catatan-catatan yang sudah ulun temukan pada saat kegiatan observasi kemarin di kelas Bu Endang. Jadi setelah mendengar beberapa catatan yang sudah ulun berikan tadi, bagaimana tanggapan Bu Endang? Ya, alhamdulillah, pertama-tama alhamdulillah bersyukur atas dukungan ya, terutama Bapak juga teman-teman kegiatan observasi kemarin bisa terlaksana. Nah, jadi dari beberapa catatan yang ada yang sudah ulun tuliskan di kertas ini, semuanya ulun rangkum supaya Bu Endang nanti dapat meningkatkan kompetensi Bu Endang dan dapat berefleksi dari kegiatan observasi kemarin. Nah, dari kegiatan untuk Bu Endang nanti bahan sebagai refleksi Pian. Di situ nanti Bu Endang bisa mencatat, ini ada rekomendasi dari ulun agar bisa Bu Endang tingkatkan lagi. Dalam hal bisa dicatat Bu, guru menampilkan visualisasi membaca hal yang perlu ditingkatkan. Ini bukannya tidak ada Bu Endang ya, tapi sudah ada, tapi harus ditingkatkan lagi agar jauh lebih baik. Dalam bayangan atau benak Bu Endang nanti apa yang akan Ibu Endang lakukan setelah dapat rekomendasi seperti itu? Guru menangkan visualisasi, berarti kita paling nggak membawakan benda-benda sesungguhnya itu visualisasi yang nyata, kelihatan nyata terhadap anak itu, Pak. Betul. Supaya anak itu nyata adanya gitu loh, Pak. Kelihatan nyata. Bisa ilustrasi pun juga bisa Bu, yang memudahkan pemahaman murid nantinya. Nah, bagaimana cara Bu Endang nanti untuk mempelajari supaya kompetensi Pian itu bisa lebih meningkat Bu Endang? Ya mungkin nanti saya belajar dulu, Pak. Kemudian mencari referensi untuk menuju mencipta terlaksananya usaha saya menampilkan visualisasi pada saat pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang di bagian terakhir itu bagus sekali Bu Endang. Nanti di dalam pengisian
refleksi di prombi di pengelolaan kinerja pian isi saja sesuai dengan diskusi kita hari ini. Apa-apa aja kendala-kendalanya, apa-apa aja hambatan yang pian rasakan, nanti pian tuangkan di dalam akun pian untuk pengisian refleksi kegiatan observasi kemarin. Oh, yang mengisi kolom-kolom kayak gini nih Pak ya? Ini mengisi-ngisi itu. Nanti kalau sudah ulun kirim nilainya, pian kawa mengisinya. Oh, Jadi begitu. silahkan setelah ini atau nanti besok pian bisa diisi ya Bu ya. Ini sesuai dengan hasil diskusi kita observasi ini. Oh, dirangkum diketik di sini. Ini diketik di sini. Kemudian situ nanti pian isikan sesuai dengan pengalaman mengajar pian waktu observasi tadi juga. Tidak hanya yang waktu kita diskusi Berarti saja. panjang Pak? Ini bisa panjang sesuai dengan karakternya nanti. Itu ada yang 500, ada yang 1000. Ini sesuaikan dengan isinya itu. Nah, kemudian bisakah pian sebutkan 3 hal yang merasa oh diri ini masih belum maksimal dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Yang terutama itu ya Baik dari persiapan dan pelaksanaan. persiapannya itu kayaknya lancar aja Pak. Kemudian pada saat pelaksanaannya itu yang membuat saya grogi itu ya karena menghadapi alat-alat itu tadi. Kemudian yaitu jadi antara pikiran saya kan tercabang-cabang gitu loh Pak. Antara ini nanti saya harus begini, terus nanti saya harus menghadapi murid, terus dan waktu yang harus ditentukan begitu. Jadi ya itu jadi harus bisa memanage gitu. Berarti yang pertama tadi adalah Apa maksudnya menghadapi ini ingin bisa ini tuh kayak apa IT-nya, ya, IT IT-nya. dan perangkat kerasnya. Iya, Kemudian yang gitu. kedua, Kemudian menyampaikan materi kepada anak-anak harus sesuai materi yang ada harus selesai dalam waktu yang sudah ditentukan tadi. di waktu Bu ya. Di waktu. Yang ketiga ada Bu? Yang ketiga pada saat kalau yang ketiga apalagi ya? Ya alhamdulillah nggak ada Pak. Ya itu tadi mungkin karena anak-anak mungkin juga mendukung jadi sudah kayaknya itu aja kayaknya Pak. Oh, ini nanti harus ada bisi 3 Bu ya. 3, ya. Karena itu nanti yang akan diisi di lembar Di situ, ya. refleksi Oh, jadi 3 berikutnya. Pak ya. Mungkin jadi pian ingat-ingat lagi Ingat lagi, ya. bagaimana saja. Terus solusinya bagaimana? Cara-cara pian menghadapi itu. Oh, tadi kan dari segi waktu bagaimana caranya? Pian mengusahakan supaya agar waktunya tepat waktu. Kemudian yang tidak terbiasa dengan IT dan alat-alat yang ada, kayak apa caranya, bagaimana caranya pian mengatasi itu, tuliskan aja di situ semuanya nanti Bu ya. Oke. Baik Bu Endang, ulun rasa diskusi kita hari ini sudah cukup. Terima kasih sekali atas kerjasamanya Bu Endang, dimulai dari diskusi pra-observasi, kemudian observasi hingga sekarang di diskusi pasca observasi. Ulun ucapkan terima kasih banyak dan kian luar biasa, kian the best, kian hebat, mau mencoba hal yang baru. Terima kasih Pak Budi. Baik Bu Endang, itu saja yang dapat ulun sampaikan. Semoga nanti di tahun depan kita bisa ketemu lagi dalam kegiatan seperti ini, ya jauh lebih baik lagi daripada hari ini. Amin. Demikian ulun akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.